Jikalau kita memeriksa seluruh kitab suci dan kita mencermati kisah-kisah di mana Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi hambanya, entah itu untuk menjadi nabi atau rasul atau imam, kita selalu melihat satu hal yang sama, yakni ketika Tuhan memanggil mereka, mereka sedang berada di dalam keadaan atau mereka sedang bekerja. Saudara-saudara, mari kita melihat contoh di dalam Perjanjian Lama ketika Tuhan memanggil Musa. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1, 2 dan 10. Adapun Musa, dia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Dia biasa menggembalakan kambing domba. Mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lalu ia berfirman, ayat yang kelima, terus ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi saudara-saudara, Tuhan memilih Musa. Tuhan memanggil Musa untuk menjadi alat Tuhan mengeluarkan umat Tuhan yang sedang dijajah di Mesir, yang sedang ditindas oleh Firaun. Musa dipilih, dipanggil untuk membebaskan Israel dari Mesir. Dan yang menarik adalah pada waktu Tuhan memanggil Musa, Musa tidak sedang tidur-tiduran, Musa tidak sedang malas-malasan, Musa tidak sedang berpangku kaki, tapi dia sedang menggembalakan kambing domba mertuanya. Lalu dikatakan ketika ia menggiring kambing domba, maka terlihat bahwa sementara Musa kerja, Tuhan memanggilnya. Atau saya boleh balik, Tuhan memanggil Musa sementara ia bekerja. Lalu kita juga melihat contoh yang lain di dalam kehidupan Daud, di mana Daud itu dipilih Tuhan, diurapi Tuhan melalui Samuel untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul. Tapi bagaimana kisahnya? Perhatikan 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Ini karena pada waktu Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi seorang anak Isai menjadi raja. Nah, dia sudah lihat semua anak Isai sudah maju, tapi ternyata tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Semua anak yang mengikuti pemilihan untuk diurapi jadi raja, tidak ada satupun dipilih Tuhan. Makanya Samuel tanya, ayat 11 itu ya, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Itu adalah Daud. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu Daud sedang menggembalakan kambing dombanya. Sementara dia sedang menggembalakan kambing domba tanpa memusingkan acara di rumahnya sendiri, di mana abang-abangnya, saudara-saudaranya sedang ada pada antrian untuk dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel jadi raja Israel. Dia sendiri sedang sibuk dengan kambing dombanya di padang. Dan setelah itu, seperti ayat yang tadi kita sudah baca, suruh dipanggil dari sana, Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Daud dipilih Tuhan untuk diurapi jadi raja Israel.
Tapi dalam keadaan bagaimana pada saat dia dipanggil? Pada saat dia sedang bekerja. Dia tidak sedang malas-malasan. Dia tidak sedang tidur-tiduran. Tidak sedang bermain-main. Dia sedang bekerja menggembalakan kambing dombanya. Lalu kita lihat contoh lain lagi. Nabi Elisa. Nabi Elisa dipanggil oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Karena Elisa nantinya akan menggantikan Elia. Karena Elia akan diangkat Tuhan ke surga. Dan saudara-saudara, pada waktu Tuhan melalui Elia memanggil Elisa, dalam keadaan seperti apa? Kita lihat catatan 1 Raja-Raja 19 ayat 19 dan 20. Setelah Elia pergi dari sana, dia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubah kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Saudara lihat, membuang jubah itu pada masa itu adalah tanda panggilan. Semua nabi itu punya jubah. Kalau seorang nabi membuang jubahnya kepada seseorang, artinya orang itu dipilih menjadi nabi. Jadi kalau saya pendeta punya toga begitu, tiba-tiba saya jalan buang toga ke sana. Nah, buang ke siapa? Artinya saudara dipilih jadi pendeta. Nah, maka Elia punya jubah, dia lemparkan itu ke Elisa. Elisa dipilih untuk menjadi nabi. Tapi dalam keadaan bagaimana? Tadi dikatakan dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang dia sendiri mengemudikan yang ke-12. Jadi ada pegawai-pegawainya yang membajak. Tapi Elisa sendiri juga membajak dengan pasangan lembu yang ke-12 itu. Maka ketika Tuhan memanggil Elisa menjadi nabi, lagi-lagi Elisa sedang ada di dalam keadaan atau dia sedang bekerja. Maka kita lihat tadi, waktu Petrus Andreas dipanggil, mereka sedang bekerja. Waktu Musa dipanggil, mereka sedang bekerja. Waktu Daud dipanggil, sedang bekerja. Elisa dipanggil, sedang bekerja. Lalu kita lihat contoh lain lagi, Nabi Amos. Amos pasal 7 ayat 14-15. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi. Maksudnya tadinya dia bukan nabi. Aku ini bukan nabi. Dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Terlihat Amos ini seorang peternak. Amos ini seorang pemungut buah arah hutan. Tapi sementara dia bekerja menggiring kambing domba, itulah Tuhan berfirman kepada dia, pergi bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos dipilih menjadi nabi. Tapi pada waktu dia dipilih menjadi nabi, dia sedang bekerja. Dari perjanjian baru, kita juga melihat setelah Petrus dan Andreas dipanggil oleh Tuhan Yesus, juga Tuhan Yesus memanggil 2 orang bersaudara lainnya, yakni Yakobus dan Yohanes. Dalam keadaan bagaimana Yakobus dan Yohanes dipanggil? Matius 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Sedang membereskan jala di dalam perahu. Kalau tadi Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala, Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala. Dan membereskan jala ini bekerja, bukan pekerjaan mudah. Dehir mengatakan membereskan berarti mencuci supaya kotoran-kotoran keluar dan menjahit di mana jala itu sudah sobek. Jadi seperti Petrus dan Andreas dipanggil sementara bekerja, demikian juga Yakobus dan Yohanes dipanggil sedang bekerja.
Kita juga bisa melihat contoh rasul yang lain, Rasul Matius. Dalam keadaan seperti apakah Matius dipanggil untuk mengikut Yesus dan menjadi muridnya? Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara-saudara, dikatakan Matius duduk di rumah cukai. Ini perhatikan baik-baik. Matius duduk di rumah cukai, bukan duduk-duduk, yang mengisyaratkan suatu kondisi yang sangat santai. Matius duduk di rumah cukai. Kenapa? Karena dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia ada di kantor pemungut cukai. Maka dia sedang berkantor pada waktu itu. Dia boleh dikatakan sebagai pegawai kantor pajak. Dan sementara dia bekerja di kantor itulah muncul Tuhan Yesus dan berkata, ikutlah aku. Dan kita bisa mencatat lebih banyak lagi. Tapi saudara-saudara, kita lihat Petrus dan Andreas dipanggil sedang kerja. Musa dipanggil sedang kerja. Daud dipanggil sedang kerja. Amos dipanggil sedang kerja. Elisa dipanggil sedang kerja. Yakobus Yohanes dipanggil sedang kerja. Matius dipanggil sedang kerja. Apakah semua ini adalah suatu kebetulan? Saya percaya tidak. Bukanlah kebetulan bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, menjadi raja, menjadi rasul, menjadi pemberita-pemberita atau penjala manusia, mereka adalah orang-orang yang sedang bekerja. Mereka adalah orang-orang yang tidak sedang malas-malasan, tidak sedang ongkang-ongkang kaki, tidak sedang tidur-tiduran saja tanpa aktivitas. Mereka adalah orang-orang yang bekerja. Apa yang kita bisa belajar dari fakta ini? Yang kita bisa belajar adalah bahwa di sini Tuhan memanggil orang-orang untuk dipakai olehnya, bukan orang-orang malas. Karena Tuhan tidak suka seorang pemalas. Tuhan tidak senang dengan seorang pemalas. Itulah sebabnya ketika dia memilih orang-orang tertentu melaksanakan misinya di dalam dunia ini, dia selalu memilih orang yang rajin, orang yang rajin bekerja. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.